spontan dia berteriak dengan maksud untuk memanggil temannya yang bertiga duluan di depan. Dan bukannya sahutan dari temannya yang terjadi, malah jawaban cekikikan dari dua perempuan yang gak dikenal sama sekali, guys. Halo guys, welcome back to my channel. Baiklah teman-teman, di video kali ini aku akan bercerita kepada kalian semua tentang pengalaman seorang pendaki gunung yang sebelumnya dia udah berpengalaman mendaki gunung berkali-kali. Tetapi kali ini dia mendapati kisah yang luar biasa yang gak bisa dia lupakan seumur hidupnya, yang sangat terbayang-bayang bagi dia. Kisah ini terjadi di Gunung Lawu. Dan kali ini aku akan merahasiakan tokoh dari cerita ini untuk menjaga privasi. Kita sebut saja namanya Ana. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya ya guys. Tapi sebelum itu, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys ya, oke? Jadi guys, cerita ini berawal ketika si Ana yang ingin mengisi waktu luangnya, dia memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Dan tahap yang difikirkannya ketika itu bertepatan dengan menjelang malam 1 Suro. Sebenarnya dia ragu-ragu untuk mendaki gunung pada waktu itu. Tetapi mengingat pengalamannya yang udah banyak mendaki gunung, bisa dibilang dia udah berpengalaman dalam hal mendaki gunung, dia tetap nekat untuk mendaki Gunung Lawu di menjelang malam 1 Suro guys. Kata si Ana, aku kan udah berpengalaman nih mendaki gunung, masa kali ini cemen banget, mentang-mentang menjelang malam 1 Suro aku ciut mendaki gunung, kan gak mungkin. Ana pun memutuskan untuk tetap mendaki Gunung Lawu guys. Di sisi lain, selain si Ana ini berkeinginan untuk mendaki Gunung Lawu, pada saat itu dia juga berkepentingan untuk mendaki gunung tersebut. Entah apa kepentingannya nggak tahu ya guys ya. Hal lain yang membuat Ana ini begitu menggebu-gebu untuk mendaki gunung di malam 1 Suro tersebut ialah ketika malam 1 Suro di Gunung Lawu itu sangat ramai-ramainya katanya. Selain itu, pada waktu itu juga bertepatan dengan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Nah, ramailah tuh di puncak Gunung Lawu ya kan ya. Gimana Ana nggak tergiur kan guys? Nah, si anak ini memutuskan mendaki Gunung Lawu bersama teman-temannya. Saat itu teman-temannya ada 5 mendaki Gunung Lawu guys. Di saat itu dia mendaki gunung, dia juga melanggar sesuatu yang gak boleh dilakukan untuk mendaki Gunung Lawu tersebut. Sangat dilarang mendaki gunung dalam jumlah yang ganjil. Jadi saat itu anak itu gak mempedulikan larangan tersebut, tetap aja dia mendaki gunung guys. Kata si anak, itu cuma mitosnya itu. Yuklah guys, kita lanjut aja mendaki gunungnya. Nggak usah hiraukan yang itulah, yang inilah, yang itulah gitu kan. Kita bismillah aja, semoga selamat sampai tujuan. Nah, itu kata Ana. Nah, lanjutlah kan mereka tuh mendaki gunung. Dan pada pukul 15.30 mereka pun memutuskan untuk mendaki gunung dengan harapan mereka udah sampai di atas sebelum tengah malam guys. Nah, Ana ini memiliki satu orang pendaki gunung yang sangat berpengalaman dalam mendaki Gunung Lawu, karena dia udah sering kali mendaki Gunung Lawu guys. Jadi pada saat itu si teman Ana ini, sebut aja namanya Andi ya guys ya. Dengan sombongnya Andi berkata, kalian duluan aja lah guys. Lawu ini adalah rumah bagiku. Mendengar perkataan Andi itu, si Ana ini sama teman-temannya yang lain cukup memaklumi perkataan Andi karena si Andi ini lebih berpengalaman dibandingkan si Ana dan teman-temannya yang lain guys. Jadi ya cukup mereka maklumi lah apa yang dikatakan oleh Andi. Ana pun melanjutkan perjalanannya dan ketika mereka sampai di pos 1, ketika hari udah menjelang maghrib guys. Dan anehnya ketika itu mereka disambut oleh Jalak Gading yang merupakan mitos dari Gunung Lawu guys. Apa mitosnya? Yaps, Jalak Gading adalah salah satu jelmaan dari penunggu Gunung Lawu guys. Anak pun memutuskan untuk menyapa Jalak Gading tersebut. Hal tersebut merupakan keharusan bagi pendaki gunung ketika menjumpai Jalak Gading guys. Sebelumnya anak ini udah sering kali mendaki Gunung Lawu dan sering juga menjumpai Jalak Gading. Nah guys, kebiasaan yang dilakukan si Ana ketika menjumpai Jalak Gading adalah si Ana ini kerap kali memberikan makanan kepada Jalak
jalak gading tersebut. Namun kali ini dia tidak berani melakukannya karena pada saat itu entah kenapa jalak gading itu menatap si Ana dengan tatapan yang sangat tajam guys. Setelah jalak itu menatap si Ana dengan tatapan yang sangat tajam, kemudian dia terbang entah kemana. Dan setelah si Ana ini dan teman-temannya sudah melakukan sholat maghrib, mereka pun memutuskan kembali untuk melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Lau guys. Belum sampai pos 2, si Ana dan teman-temannya udah mendengar auman harimau yang tak berasal dari mana. Tentunya hal ini cukup membuat Ana dan teman-temannya kebingungan guys. Karena menurutnya harimau Jawa ini kan udah lama punah. Kenapa suaranya terdengar? Bukankah harimau Jawa itu sudah lama punah ya guys ya? Gimana menurut kalian? Coba tulis dong di kolom komentar. Mendengar suara tersebut, Ana pun dan teman-temannya hanya bisa saling pandang guys dengan kebingungan. Tiba-tiba hujan lebat turun pada waktu itu setelah datangnya auman harimau yang menyoratinya. Tapi untungnya untuk menangkas hujan tersebut, si Ana ini dan teman-temannya udah mempersiapkan mantel hujan guys. Jadi mereka udah sedia payung sebelum hujan kan. Dan tak lama kemudian Ana dan teman-temannya sampai juga nih di pos 2. Mereka pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ketika si Ana ini istirahat di pos 2 tersebut, Ana ini teringat suatu misteri guys, yaitu di pos 2 ini dahulunya ada seorang pendaki gunung cewek yang meninggal dunia guys. Dan penyebab dari kematian cewek itu adalah dia nggak sengaja menghirup aroma belerang guys. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walaupun hujannya nggak reda-reda juga. Dan kabar baiknya, kali ini dari pos 2 menuju pos 3, alhamdulillah tidak ada hal-hal aneh yang menimpa Ana dan teman-temannya. Tetapi dari pos 2 ke pos 3, Ana pun dan teman-temannya cukup merasakan letih dan lelahnya dalam mendaki gunung. Kemudian setelah sampai di pos 3, mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan ke pos 4. Nah, kata si Ana, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini jalannya ini cukup ekstrim guys. Dan ada beberapa kemiringannya yang mencapai 60 derajat, kata si Ana. Dan hal tersebutlah yang membuat salah satu dari teman si Ana ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang gak seharusnya dia katakan guys. Dia bilang, "Asem, aduh tenan, awak pegel kabeh cuk," dengan logat Surabaya yang cukup kental guys. Mendengar hal itu, teman-teman Ana yang lain menasihati teman yang tadi yang mengumpat guys. Perjalanan yang cukup rumit dan medan yang cukup curam dan ekstrim. Terlebih lagi pada saat itu juga hujan guys. Ana pun memutuskan untuk beristirahat dengan teman-temannya terlebih dahulu. Setelah 10 menit istirahat, Ana dan teman-temannya memutuskan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dan keanehan lagi muncul ketika salah satu teman Ana ini yang bernama Ismail, spontan dia berteriak dengan maksud untuk memanggil temannya yang bertiga duluan di depan. Woi gitu. Dan bukannya sahutan dari temannya yang terjadi, malah jawaban cekikikan dari dua perempuan yang gak dikenal sama sekali guys. Mendengar hal itu, tanpa saling komando, mereka berdua pun si Ana dan si Ismail yang tinggal berdua di belakang hanya bisa saling bertatap-tatapan mendengar suara yang aneh itu guys. Suara aneh itu seperti cekikikan suara perempuan dan satunya lagi seperti seorang anak kecil yang masih muda guys. Teman si Ana yang bernama Ismail pun berkata, "Kang krungu suara wedok ora?" sambil menatap Ana guys. Ana pun langsung membalas pertanyaan dari Ismail itu dengan cara mengangguk-ngangguk sambil menadahkan jarinya dua dengan maksud isyarat bahwa ada dua orang yang tertawa. Nah, perjalanan pun mereka lanjuti dan sampailah mereka di suatu wilayah yang cukup landai. Ana pun masih terngiang-ngiang dengan suara tadi. Si Ana cukup penasaran dengan suara tersebut dan dia memutuskan untuk menyentari wilayah tersebut. Apakah suara yang dia dengar tadi? Namun saat Ana itu menyenterinya, dia tidak melihat apa-apa guys di tempat tadi.
Kemudian mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ana dan Ismail yang mendengar suara sebelumnya masih bertanya-tanya dalam hatinya apakah suara tadi itu. Dan guys, kembali suara itu muncul lagi ke pendengarannya Ismail dan Ana guys. Suara cekikikan tadi guys. Namun Ana ini cuma bisa menjawab, Ketawalah sampai puas. Maaf kali ini kami sibuk. Carilah teman ketawa sama yang lain saja. Siapa tahu ada. dan dumelan itu cukup membuat Ana ini puas untuk meluapkan rasa yang ada di dalam amarahnya guys. Dan sampailah mereka di pos 4. Tetapi sampai si Ana dan si Ismail ini datang di pos 4, mereka ini tidak mendapati 3 teman mereka yang lainnya guys. Mereka ini mengira bahwa 3 teman mereka yang lain udah melanjutkan perjalanan ke pos 5. Di perjalanan, Ana dan Ismail sempat bertanya-tanya kemana ya teman-teman mereka yang 3 lagi ya. Apakah mereka ini ketinggalan di belakang atau mereka keduluan sampai di puncak ya? Dan di perjalanan, si Ana ini dan Ismail kembali memutuskan untuk istirahat. Dan hal aneh lagi muncul ketika Ana ini istirahat guys. Ana melihat ada 2 sosok gadis yang tak jauh dari peristirahatan Ismail dan Ana. Yang satunya udah besar dan yang satunya lagi masih TK guys. Sontak saja Ana pun membangunkan Ismail. Dan ketika mereka melihatnya lagi, mereka sudah tidak menemukan 2 gadis tadi guys. Dan akhirnya mereka pun sampai di puncak guys. Dan alhamdulillah juga ketiga rekannya yang lain juga. Nah guys, singkat cerita, ketika Ana dan teman-temannya udah sampai di puncak gunung, mereka pun memutuskan untuk saling bertukar cerita selama perjalanan yang mereka tempuh sebelumnya guys. Dan karena keenakan cerita, mereka bercerita sampai larut malam. Yang keesokan harinya mereka ini berkeinginan untuk melihat sunset. Mereka pun ketiduran guys. Rupanya guys, kenapa ketiga teman si Ana tadi itu nggak ketemu? Karena teman-teman si Ana tadi yang gak ditemukan keberadaannya, mereka telah disesatkan oleh sesosok orang tua yang pada saat mereka berada di pos 4 menuju pos 5 guys. Mereka ini hampir disesatkan sampai ke gua Gunung Lawu. Usut punya usut, gua itu adalah pasar setannya Gunung Lawu guys. Apesnya juga senter yang mereka bawa nggak bisa nyala guys, mungkin terkena air kali ya. Dan untungnya HP mereka ini cukup berfungsi, maka digunakanlah senter HP mereka itu guys untuk menerangi jalan mereka menuju kembali lagi. Beruntungnya ketiga teman si Ana yang tadi ketemu bapak-bapak baik guys yang menunjuki arah jalan yang sebenarnya. Udah hilang mereka tuh. Itulah guys kata si Ana, walaupun kita udah berpengalaman dalam mendaki gunung, kewaspadaan, kehati-hatian, dan ketelitian cukup dibutuhkan untuk mendaki gunung, baik itu Gunung Lawu, Gunung Ciremai, Gunung Salak, dan lain-lain. Nah guys, itulah cerita aku tentang pengalaman si Ana dalam mendaki Gunung Lawu menjelang malam 1 suro guys. Jika kalian suka video aku kali ini, boleh dong tekan tombol like dan subscribe-nya biar aku semangat nih bikin video lagi buat kalian. Dan jangan lupa saran-sarannya di bawah di kolom komentar ya. See you next video. Bye-bye.